Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Lebih dekat. Dan kali ini bersama KPU Kabupaten Pekalongan, memang tiap Jumat ya, temanya logistik pemilu, dan kita bersama Ibu Ajeng, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi, Mas Jamil. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang kalau ketemu Ibu Ajeng itu keinget ibu saya. Itu. Apalagi Bu Ajeng tuh enggak, maksudnya Bu, waktu muda dulu juga kayak ibu. Maksudnya keibuan. Oke, ya ibu-ibu. Karena Ibu-ibu. kebapaan itu Iya. Kalau ingat ibu juga ingat bapak saya. Dulu waktu kecil SD itu saya ditanya sama bapak, siapa yang kamu hormati, Bu? Yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu. Oh, berarti ibu ada berapa? 3. Nah, saya sampaikan ke ibumu. Nah, ibu saya terus bales, ini ada terong, tak bagi, biar jadi 3 gimana? Diiris. Nah, sampaikan ke bapakmu. Itu umur lama ya. Ya, Bu Ajeng. Tiap Jumat kita kan ngobrol berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan, kalau boleh tahu, dan juga kawan Rasika, sebelum pemilu, pilkada atau apa, itu yang dikerjakan apa aja sih, Bu? Itu pertanyaan yang memang sering muncul. Kelihatannya wong pemilu itu hanya 5 tahun sekali, 5 tahun apalagi sekali. Ini sekarang serentak kayak gitu, 5 tahun sekali. Tetapi bahwa yang kami lakukan adalah, apalagi kami sekretariat, Mas Jamil. Jadi kami sekretariat itu sama seperti ASN pada umumnya. Kami tentu ada data-data administratif yang tetap harus kami pelihara, apalagi kami di pemilu itu, di KPU itu menangani tentang pemilih, walaupun tidak pemilu tetapi pemilih berkelanjutan kita tetap ada. Kemudian tentang tentu administrasi kepegawaian seperti biasanya, administrasi perkantoran seperti biasanya. Kita juga tetap melaksanakan sosialisasi. Lah, caranya dengan ini, bekerja sama dengan media seperti ini. Jadi walaupun tidak pemilu, kami tetap ada banyak pekerjaan. Iya, tahunya kan kawan Rasika atau masyarakat awam kan, yo pas mau pemilu baru bekerja, tapi ternyata karena ASN, memang harus kerja setiap hari itu selalu ada yang dikerjakan. Tetap ada. Iya, jadi kawan Rasika biar nggak salah tafsir ya, 5 tahun sekali baru kerja, pas pilkada baru kerja, padahal karena ASN ya sebagai sekretaris. Kalaupun tidak ASN, komisionernya juga ada. Iya, kalau sekretaris ini cita-cita ibu sejak remaja atau apa sih, Bu? Kok jadi sekretaris kan ada yang pengen jadi manajer, sekretaris lah, Ibu kok jadi sekretaris itu nggak nyangka kok. Yang enggak nyangka. Memang cita-cita. Kayaknya cita-cita zaman kecil saya itu nggak ada yang kayak sekretaris ya. Dulu mesti pengennya jadi tentara, jadi dokter, seperti itu. Jadi polwan nggak, Bu, yang lagi rame? Oh iya, jadi polwan. Ya, tetapi memang takdir membawa kami ke sini, kemudian sampai pada taraf menjadi sekretaris di KPU Kabupaten. Itu di KPU Kabupaten Pekalongan sebagai sekretaris itu tadinya dari Pemda ditempatkan atau memang dari awal sudah di KPU? Kami dulunya pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diperbantukan di KPU. Oh, yang diperbantukan. Tetapi kemudian kami diberikan pilihan untuk kembali ke Pemda atau terus di KPU. Ada beberapa teman yang kembali ke Pemda juga. Kalau kami memilih tetap di KPU. Kenapa, Bu? Enak mana sih, Bu, KPU sama Pemda, Bu? Enak semua lah. Enak semua. Kalau di KPU enaknya apa, Bu? Mungkin karena kami sudah lama di situ, jadi paling tidak kami sudah mengerti tupoksinya itu apa. Mungkin seperti itu. Lingkungan juga. Iya, lingkungan juga mendukung. Sudah mendukung, kayak gitu aja. Sebetulnya di mana saja lah mungkin, pekerjaan itu sama saja bagi kita. Ini juga konsekuensi kami memilih di KPU, tentu juga konsekuensinya ketika kita dipindahkan ke luar dari wilayah KPU, kita juga harus menerima karena wilayahnya kan seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Jadi
harus mau tidak mau harus siap. Suatu saat kita bisa ditempatkan siapapun dimanapun. Iya, harus betul. siap. Wilayah Indonesia bukan wilayah Jawa Tengah. Indonesia. Oh, Indonesia. Jadi kebetulan kemarin ada teman dari Kebumen, kebetulan dimutasikan di Kalimantan Utara, Pak. Kalimantan Utara ya memang begitu. Maksudnya memang mungkin sana kebutuhan juga. Kayak gitu bisa dimutasikan ke sana. Iya, ini berarti Ibu ditempatkan di KPU dan udah betah, karena orang betah kerja dimanapun itu biasanya satu lingkungan kerja yang mendukung, nggak perlu adaptasi lagi, kemudian juga ya hasil akhir lah, tanggal muda, tapi biasanya juga ada yang golek sing tempat basah, PDAM misalnya, jadi pengulu air itu ya, atau di ke lautan kayak gitu ya. Ke lautan basah banget tuh, airnya lebih banyak. Ya, ini sekedar intermezzo aja. Terus tadi sesuai dengan tema kita ya, kawan Rasika, logistik pemilu. Nah, kawan Rasika yang mau nanya-nanya bisa siapkan WA-nya di 085647731111. Ini juga bisa didengerin atau live streaming Rasika ya, Facebooknya, kemudian juga YouTube Rasika TV Official, kemudian IG dan Twitter. Yang mau nanya-nanya boleh. Logistik pemilu itu apa saja sih yang dibutuhkan? Orang taunya kotak suara, ya kan? Kotak suara sama kotak makan. Ya, kotak suara ini yang dibutuhkan logistik itu diantaranya apa aja sih, Bu? Jadi pada logistik pemilu maupun pemilihan, itu ada istilahnya yang barang-barang wajib, istilahnya seperti itu. Istilahnya barang yang memang harus ada sebagai pendukung. Untuk barang yang harus ada itu, di Indonesia ini ada kotak suara, kotak suara, ada surat suara, ada tinta, bilik, segel, alat dan alas coblos, dan ada TPS-nya. Itu pas hari H ya. Tetapi untuk dukungan lainnya itu tentu juga ada. Untuk nyampuli surat suara kita butuh sampul, untuk nulis-nulis kita butuh ATK. Ada karet, ada lem, ada plastik, Staples. seperti itu, spidol, formulir-formulir. Jadi yang wajib istilahnya surat suara. Surat suara, kemudian bilik, kotak seperti itu, tinta. Itu berarti ATK juga yang mendukung karena ATK itu sebagai salah satu sarana pendukung untuk yang wajib tadi Bu ya. Kotak suara, surat suara, alat bilik, kotak, alat dan alas coblos, tinta. Itu logistik itu kan, kalau kawan Rasika mesti bertanya-tanya juga kan, pemilu, pilkada, ada kotak suara. Apakah tiap pada pilkada atau pemilu itu kotaknya selalu ganti? Apa kan 5 tahun sekali, atau itu kan mungkin harusnya dipakai terus permanen, kalau perlu dibikin dari besi dicor itu biar awet, atau gimana itu Bu? Itu gimana itu? Apakah tiap 5 tahun harus ganti, atau yang diganti itu yang rusak-rusak aja, atau ada aturan baru yang harus diganti semua, atau gimana? Jadi untuk pemilu tahun 2024 dan pemilu 2009 kita masih menggunakan kotak dan bilik yang dari aluminium. Oh, yang aluminium ya. Tetapi mempertimbangkan bahwa itu butuh tempat yang besar, kemudian juga butuh pemeliharaan yang membutuhkan biaya besar juga. Tempat yang besar, biaya yang besar untuk pemeliharaan. Makanya pada tahun 2000, berarti setelah 2009 kita 2014 itu yang masih mempunyai kotak itu kalau masih kurang ditambah lagi dengan kotak yang dari karton itu. Atau kardus itu kardus, ya. Jangan kardus lah, karton kayak gitu. Kesannya naik kardus itu. Karena di media sosial tuh ada yang nyinyir-nyinyir. Biasa itu dari kardus gampang dibuka 3 kali katanya itu. Sebetulnya kalaupun dari karton itu kartonnya kan double ya, ndak mungkin kena air juga nggak langsung tembus kayak gitu, kan ada spesifikasinya. Spesifikasinya kan tentu tidak seperti kardus pada umumnya yang ketika kena air juga langsung mudah tembus kayak gitu ya. Itu ada spesifikasinya. Ada spesifikasinya. Jadi itu kalau untuk barang-barang yang lain mungkin relatif masih sama, hanya mungkin
ketika pemilu tahun berapa itu ya 2009 apa-apa mungkin tidak menggunakan alat coblos karena pakainya contreng dulu kan pernah ya. Oh ya. Itu juga berubah, tetapi kemudian kembali lagi untuk alat dan alas coblosnya masih menggunakan kayak paku seperti itu. Ya, padahal jadi, kalau ngirit juga nyoblos pakai jari bisa. Jadi hemat biaya. Iya ya. Ayo, terlalu sulit. Tunjuk-tunjuk ini ya. Jadi memang aturannya tentu aturan berbeda. Semua. Termasuk paku, ukuran paku juga ada aturannya juga. Ada. Jadi spesifikasinya itu memang ada aturannya. Misalkan dia harus panjangnya berapa kayak gitu. Itu ada. Tidak sekedar kita misalkan membeli alat coblos asal paku kayak gitu, tentu tidak. Terus kalau di tempat pencoblosan selain paku itu kan diikat. Ikatnya juga ada aturannya, nggak pakai rafia. Itu biasanya kita pakai kayak apa namanya? Benang buat benang kasur apa istilahnya istilahnya benang kasur itu. Memang ada spesifikasinya. Spesifikasinya diatur semua. Diatur semua. Bahkan sampai ibaratnya tinta karet gelang kayak gitu yang untuk ngiket-ngiket itu ada juga. Oh ya, ini kawan Rasika kita baru tahu ya, akhirnya semua itu bukan asal tapi ada aturan. Betul. Sedetail barang apapun tuh aturan apa yang harus dipakai, spesifikasinya itu memang kalau kita taunya kan yang penting itu kertas karton yang penting bisa buat itu, ternyata ada spesifikasinya. Ya oke, nanti kita lanjutin lagi ya Bu Ajeng dan kawan Rasika, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Ini temanya logistik pemilu dan bersama Ibu Sri Wilujeng S. Sos, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi temanya logistik pemilu. Ini kawan Rasika kan pasti juga bertanya-tanya ya, masyarakat pada umumnya. Tadi sebelumnya kita sempat obrolkan, kan masih bisa dipakai lagi 5 tahun, tapi ternyata ya penjelasan Bu Ajeng butuh perawatan, butuh tempat, itu harus makan biaya, sewa gudang dan lain-lain. Terus akhirnya gimana? Apakah itu dilelang, dijual atau gimana? Ya, jadi dulu kita ketika menggunakan kotak aluminium itu memang butuh tempat yang sangat luas untuk penyimpanan logistik tersebut. Memang mungkin bisa digunakan untuk jangka panjang gitu nggih. Tetapi lebih awet memang lebih awet daripada kardus. Tapi lebih mahal gitu. Betul, lebih mahal. Tetapi kemudian bahwa pada perjalanannya itu butuh biaya yang sangat mahal juga untuk perawatan itu, karena rata-rata KPU Kabupaten itu tidak hanya KPU Kabupaten Pekalongan nggih, hampir mungkin 90% mungkin KPU itu tidak mempunyai gudang sendiri. Jadi itu masih sewa. Nggih. Sewa berarti kalau sewa biasanya kan tahunan nggih. Jadi tiap tahun harus sewa seperti itu. Kalau misalnya KPU Kabupaten Pekalongan kotak suaranya se-Kabupaten Pekalongan ditumpuk di kantor KPU Kabupaten Pekalongan juga nggak mungkin Bu ya. Kitanya yang pindah jadinya. Jadi kotaknya di situ, kita yang di luar kayak bayangin gitu ya. Satu TPS berapa kotak? Satu desa berapa kotak? Betul. Iya, kalau pemilu kan malah berarti paling tidak kotaknya kan ada 5 yang untuk DPR sendiri, DPR Prop sendiri, DPD sendiri kayak gitu kan, berarti kan tidak 5 kali. Jumlah TPS-nya kalau untuk pemilu itu sekitar 3.000-an. 3 kali 5 itu sudah berapa? 15.000. 15.000 kotak seperti itu. Berarti yang sudah dipakai nggak digunakan lagi atau sebagian masih bisa digunakan atau dijual semua atau gimana? Jadi untuk kotak yang aluminium itu sudah kami lelang semua karena memang instruksinya untuk dilelang. Kemudian kita menggunakan kotak yang menggunakan bahan karton, nggih. Jadi untuk yang aluminium itu sudah kita lelang dan hasilnya kita setorkan ke kas negara. Itu sudah selesai tahun. Bukan buat KPU. Untuk kegiatan KPU enggak langsung masuk ke kas negara itu kita aja tidak. Aturannya memang gitu Bu ya. Iya, atau jadi
mungkin bukan hanya kotak saja nggih, semua BMN barang milik negara yang mungkin sudah tidak digunakan lagi kayak gitu itu dilelang dan uangnya ke kas negara. Uangnya kan juga tidak disetor ibaratnya yang menang siapa terus di KPU kayak gitu, ndak. Mereka disetorkan ke rekening, ada rekeningnya yang dikeluarkan oleh KPKNL. KPKNL itu kantor apa ya? Negara dan kekayaan negara dan lelang itu ada. Berarti setiap pemilu atau setiap pilkada pemilihan itu sekali pakai, Bu ya? Iya, sekarang sekali pakai. Jadi ada aturannya, Pak. Kalau surat suara itu boleh dilelang itu 1 bulan setelah pelantikan. Oh, kertas suara. Iya, apa namanya surat suara. Surat suara itu 1 bulan setelah pelantikan baru dapat dilelang. Jadi kenapa, Bu? Itu kan apa namanya istilahnya kenapa boleh dilelang setelah pelantikan, siapa tahu ada masalah-masalah hukum kayak gitu, ada gugatan apa kan kita masih punya punya apa data-datanya kalau seperti itu. Dilantik sebulan setelah dilantik itu kan berarti sudah selesai sudah semua, sudah clear semua, itu boleh dilelang untuk surat suaranya dan bahan-bahan atau logistik lain yang tidak ada retensinya. Maksudnya retensi itu begini, kan ada kita formulir-formulir rekap penghitungan suara dan sebagainya, itu ada retensinya. Itu sampai 5 tahun, Pak, kami menyimpannya. Yang apa tadi? Yang formulir untuk penghitungan suaranya. Formulir penghitungan suara jadi, itu kalau surat suara itu 1 bulan setelah pelantikan itu boleh dilelang, walaupun kita surat suara yang dicoblos pemilih betul, itu ya. Yang dicoblos pemilih itu 1 bulan setelah pelantikan itu bisa dilelang, walaupun prosesnya panjang karena kita harus minta persetujuan dulu ke KPU RI. Prosesnya macam-macam lah, kadang sampai beberapa bulan. Tetapi kalau untuk formulir-formulir penghitungan dan sebagainya itu kita ada retensinya. Jadi ada aktifnya itu berapa tahun kayak gitu. Jadi tidak ikut dilelang kalau yang seperti itu. Malah untuk yang mungkin panjenengan bisa perso ketika apa namanya nyoblos di TPS itu ada yang plano, itu ada yang disilang-silang dengan apa namanya penghitungan itu yang pakai kayak pagar kayak gitu itu ya. Itu kita simpan terus itu. Kemarin kita menyerahkan itu ke arsip daerah itu karena kami terus terang tidak punya tempat penyimpanan arsip yang memadai. Kami serahkan ke badan dinas arsip daerah untuk disimpan kayak gitu. Itu nggak bisa disimpan lewat file komputer datanya. Itu harus hard copy ya, harus data autentik ya, tidak tidak bisa softnya kayak gitu itu. Sampai sekarang aturannya masih hard copy seperti itu. Jadi kami juga. Padahal yang itu yang dicentang-centang itu kan lebar banget ya. Iya, betul nggih. Plano itu ya ukurannya. Namanya plano, iya. Itu plano itu. Oh, itu disimpan sampai 5 tahun, Bu. Kalau itu malah permanen itu. Oh, permanen. Permanen. Kan udah pelantikan berapa kan selesai, itu, tapi nggak kan dipakai lagi. Bukti sejarah mungkin. Oh, bukti sejarah. Untuk penelitian dan sebagainya itu masih tetap kita simpan. Jadi aktifnya itu di kami, tapi nanti kami serahkan karena kami tidak punya tempat yang memadai. Iya, ini akhirnya ya kawan SK kita akhirnya tahu kan bahwa logistik pemilu itu 1 sekali pakai dengan alasan yang sudah disampaikan Bu Sri Wilujeng atau Bu Ajeng. Kalau disimpan 5 tahun biaya sewanya berapa karena KPU nggak punya gudang, hampir 90% KPU nggak punya gudang. Nah, itu malah bikin repot ya kan, belum biaya pemeliharaannya. Dan uang yang sudah dilelang itu langsung masuk kas negara. Jadi kawan udah tahu. Kemudian juga, nah ini apa yang mengadakan logistik itu, Bu? Yang ada ini siapa, Bu? Dari pakunya, kertasnya, terus kardusnya dan lain-lain. Jadi kita ada seperti pembagian tugas tugas dari KPU RI, kemudian KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten. Untuk surat suara ini masih aturan yang lama karena aturan yang baru untuk 2024 kan belum terbit. Kita juga belum tahu nanti mekanismenya masih sama seperti dulu atau tidak. Kalau untuk surat suara bilik kotak itu KPU RI yang mengadakan. Jadi kami hanya menerima. KPU RI kotak bilik. Mungkin ini saya tak melihat catatan karena agak lumayan banyak juga. Ya, jadi KPU RI itu kotak,
kotak, surat suara, bilik, tinta, segel, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan formulir-formulir yang untuk tungsurannya. Oh, jadi kalau KPU daerah daerah kami hanya mengadakan alat perlengkapan TPS-nya. Seperti itu ATK, alat dan alas coblos seperti itu. Alat coblos paku gampang. Ya, betul kayak gitu. Jadi yang memang di masyarakat luas itu banyak kayak banget. Gitu oh iya benar-benar. Karena ATK itu di mana-mana ada paku, tampil apotek apa toko bangunan ada. Meskipun verifikasinya kalau ATK kan bebas. Kalau logistik itu kan kaitannya dengan pencoblosan tuh paku memang harus standar, tapi di mana-mana ada lah ya kan. Tapi ATK juga tidak bebas karena kan penunjang aja. Iya, walaupun penunjang tetapi juga ada syaratnya. Misalkan kayak spidol warnanya harus biru seperti itu. Tidak serta-merta semua spidol bisa kayak gitu tuh enggak, juga ada ukuran-ukurannya kayak gitu, tetap ada. Walaupun kelihatannya penunjang kayak gitu ya. Pemilu ya, bukan ATK keseharian ya. ATK yang mendukung pemilu. ATK yang mendukung pemilu ya. Oh, jadi pengadaannya KPU pusat tadi diantaranya kotak suara, bilik suara, kertas suara, surat suara, kemudian tinta, kertas segel, terus kertas spray alat bantu tunanetra. Alat bantu tunanetra ini berarti untuk penyandang disabilitas ya. Betul, itu kertasnya beda sendiri, Beda. Bukan kertasnya, tetapi ada alat untuk membantu mereka. Bentuknya ya seperti apa ya, karton itu, terus nanti surat suaranya biasanya dimasukkan ke situ, terus nanti mereka bisa meraba, menggunakan huruf braille seperti itu. Jadi disediakan kertas. Iya. Timbul sendiri. Iya, betul. Bukan sama yang umum ya? Enggak, beda. Biasanya satu TPS itu hanya satu alat bantu untuk tunanetra itu. Kertasnya ya. Iya. Oh ya, dan itu kalau tunanetra kan otomatis dia nggak bisa melihat. Iya otomatis. Maksudnya dituntun ke bilik suaranya, itu juga didampingi siapa? Ya, ada pendamping. Makanya pada formulir itu juga ada yang namanya untuk petugas mendampingi untuk ditunjuk. Iya, ada nanti kesepakatan ya. Iya, ada petugas untuk mendampingi mereka. Petugas dari KPU. Iya, bukan dari KPPS mereka. Dari KPPS ya maksudnya. Akan petugas yang di situ. Tentu bukan di situ, dari saudaranya. Enggak, dari petugas yang di situ kan ada yang mendampingi mereka untuk hanya mendampinginya itu tidak mengarahkan loh ya. Jangan dianggap bahwa mendampingi itu mengarahkan. Nanti kamu noblos ini itu tentu enggak begitu. Mendampingi itu hanya untuk membawa mereka ke TPS, kemudian mereka nyoblos apa. Kalau tunanetra kan sudah ada braille-nya. Ada ini mereka bisa menentukan sendiri seperti ada itu. Alat bantu itu ya. Kemudian di situ juga ada pengawas TPS yang sama-sama harus mengawasi bahwa tidak terjadi nanti jangan-jangan yang mendampingi malah yang nyoblos sesuai pilihan pendampingnya, bukan yang sesuai dengan yang pilihan mereka. Itu kan mengantar saja. Iya, mengantar saja. Agak jauh dari itu ya. Tentu tidak mempengaruhi. Tidak ada suara bisikan atau kode-kode gitu ya. Iya. Nah, kalau yang buta huruf, kan beda buta huruf sama buta tunanetra. Itu juga ada pendamping itu. Ya, tapi tentu dengan tidak mempengaruhi pilihan dari mereka. Iya, agak repot juga ya. Partai ini pemilihnya calonnya ini dibacain. Tapi biasanya nggak mengalami kesulitan ya. Enggak. Ya, oke, kawan kasih sekali ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita korek, yang bisa kita ketahui dari perbincangan kita tiap hari Jumat di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Nanti kita lanjutin lagi. Tetap di Ngobras. Rasika FM. Rasika, kita Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tiap hari Jumat ya kawan Rasika, selalu simak obrolan kita karena ada sesuatu baru atau informasi yang bisa kita dapatkan dari kita tidak tahu menjadi tahu, sehingga kalau kawan Rasika tahu bisa disebarluaskan informasinya itu ke siapapun. Atau suatu saat mungkin kawan Rasika kepengen jadi badan ad hoc KPU, betul. Itu kan udah punya pengetahuan tuh untuk bantes juga, siapa tahu ya kan, lumayan loh, di atas UMR.
Ya, kita masih bersama Ibu Sri Wilujeng Esos dengan tema logistik pemilu. Jadi sudah disampaikan ya, logistik pemilu sekali pakai, kemudian dijual atau dilelang, kemudian masuk ke kas negara. Kemudian apa saja yang logistik yang diadakan oleh KPU Pusat dan logistik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi pusat diantaranya kotak, surat suara, tinta, segel. Kalau KPU daerah ATK, ya. Tapi itu prinsip-prinsip pengadaan logistik pemilu mestinya juga ada ya Bu ya? Iya, jadi kami tetap menganut prinsip-prinsip pengadaan, di antaranya itu tepat jumlah. Tepat jumlah. Kita tidak mungkin mengadakan misalkan jumlah pemilihnya 100.000, kita mengadakannya 110.000 kayak gitu, tidak mungkin. Jadi kalau jumlah pemilihnya misalkan 100.000 ditambah 2% dari pemilih itu. Oh. Ya, untuk cadangan mungkin ada yang rusak dan sebagainya, Oh, itu juga ada aturannya, Bu ya? Ada. Tapi kan kayak orang duit gawe itu kan palango istilahnya. Misalnya tamu undangannya 100 ya 150. Siap-siap kayak gitu. Siapa tahu bawa anak, bawa suami ya kan, bawa tetangga, bawa warga kampung itu. Jadi jumlah itu malah kami jaga betul. Jadi ketika ada surat suara yang datang dari rekanan kayak gitu dikirim ke kita sortir, kemudian kita lipat, kita packing per TPS, itu sisanya kalau masih ada sisa itu kita musnahkan. Kita musnahkan dengan menggunakan berita acara, kita undang dari pihak kepolisian, dari Bawaslu seperti itu. Jadi tidak boleh ada sisa surat suara. Surat suara katanya 2% itu? 2% sudah masuk ke kotak. Sudah masuk ke kotak. Itu kan 2%-nya itu kan dari pemilih yang per TPS. Misalkan pemilih sini satu TPS-nya pemilihnya 100, berarti 2%-nya dari 100 berapa ditambahkan di situ. Jadi kalau pemilihnya 100 ya berarti 100 ditambah 2%-nya dari 100 kayak gitu. Setelah selesai sisanya dimusnahkan dengan cara biasanya kita dibakar. Itu aja mengundang kita dibakar. Surat suaranya yang dibakar yang sudah lebih kayak gitu. Jadi nggak boleh lebih itu. Kurang nggak boleh, lebih juga tidak boleh. Tapi pernah nggak misalnya ada insiden per kasus misalnya kurang? Biasanya kurang itu karena salah penghitungan ya, namanya manusia tetap mungkin ngitungnya pas kayak gitu, tetap ada kasus seperti itu. Untuk pemenuhannya biasanya dicarikan dari TPS lain yang terdekat gitu ya. Yang terdekat seperti itu. Tapi ya. Tentu dengan ada berita acaranya pemindahan dari ini ke sini kayak gitu tetap ada. Berita acara itu penting karena memang itu aturan-aturan yang harus dilakukan. Enggak sembarangan Bu, nanti ada apa-apa lah bermasalah. Ini kemarin yang kita datangkan surat suaranya misalkan 100 kok jadinya cuma 90, ternyata yang 10 berapa misalkan di yang kekurangan itu tadi kayak karena gitu. Biasanya juga kalau ada yang kelebihan itu biasanya mungkin ada yang nggak datang, sehingga kertasnya sisa bisa dialihkan ke yang masih membutuhkan yang lain. Itu prinsip pengadaan logistik pemilu yang tepat jumlah. Ada lagi tepat jenis. Maksudnya tepat jenis itu kalau untuk surat suara itu jenisnya kan harus kertas. Ya itu kan mesti harus kertas juga dong. Kertas, dan kertasnya itu ada spesifikasinya. Tidak boleh kertas karton, berarti ukurannya yang berapa, yang warnanya putih, yang dan sebagainya. Tentu untuk tinta juga jenisnya kan harus tinta. Tinta biru ya biasanya. Tinta yang ini ya, apa sih biasanya warnanya ungu apa ya? Biasanya yang untuk dicelupin itu. Nah itu untuk tinta mungkin perlu kami informasikan bahwa tidak usah khawatir bagi umat Islam, karena itu sudah kehalalannya itu sudah dari MUI kayak gitu itu sudah ada. Jadi tinta untuk rekanan tinta itu biasanya kita anjurkan untuk bukan kita anjurkan, malah harus ada tes untuk tintanya itu. Bahannya, kekentalannya, terus kemudian kehalalannya itu harus ada seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar tinta tok kayak gitu, mungkin mengandung ada yang katanya bahan babi apa kan ada lah itu. Tapi jangan lihat saya dong.
Kalau biasanya kan kalau bahan tinta kan cumi-cumi Bu, kan mengeluarkan tinta. Oh ya boleh. Kalau babi kan enggak Bu. Oke, nggih. Ya itu tepat jenis ya. Iya, tepat jenis. Kemudian tepat sasaran. Nah, tepat sasaran itu yang dimaksud adalah logistik ini kan ada yang ke KPU, ada yang di tingkat PPK, ada yang di tingkat PPS, ada yang sampai ke KPPS. Jangan sampai sasarannya itu salah kayak gitu nggih. Misalkan harusnya surat suara itu kan disampai di tingkat KPPS. Jumlahnya itu kan sebanyak jumlah pemilih kayak gitu. Itu jangan sampai kita mengadakannya hanya sejumlah PPS misalkan formulir-formulir seperti itu. Jadi sasarannya itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin tepat waktu. Karena waktu itu malah menjadi banget ya ketika Ibu kayak mendongeng ya waktu itu zaman dahulu kala sambil lihat ke atas loh. Jadi karena begini, kita itu kadang sering ketika pelaksanaan sudah mepet, kemudian barang-barang belum datang kayak gitu tuh kita kan kayak kejar-kejaran. Itu tepat waktu. Iya, tepat waktunya itu. Jadi barang atau logistik sudah harus bisa di tempat minimal Hamin berapa atau kurang berapa jam itu ada aturannya juga. Jadi Hamin 3 atau Hamin 5, Hamin 5 sudah harus sampai di kecamatan, Hamin 3 sudah harus sampai di kelurahan, Hamin 1 sudah harus sampai di TPS. Kalau aturan teratak itu Bu. Kalau teratak itu masuk logistik atau apa? Enggak, itu biasanya mereka dari pihak KPPS-nya sendiri. Dari KPPS. Bisa pakai teratak atau teras rumah. Iya, monggo lah. Yang penting bahwa TPS itu bisa nyaman orang untuk jangan sampai panasan kemudian malah masyarakatnya tidak mau wong arep noblos kok panas kayak gitu mungkin kayak gitu ya. Makanya kalau tempatnya terbuka kita ada anggaran untuk misalkan teratak, untuk biar orangnya denger juga ada soundnya. Anggarannya dari KPU. Iya, anggarannya dari KPU itu. Sound juga ya, untuk pengumuman itu. Untuk pengumuman itu apabila memang tempatnya luas kayak gitu ada. Kalau teratak kan mesti dari KPU kan budget. Kalau sound itu kan kadang dari panitia warga kan juga suka ada atau memang diadakan KPU. Jadi gini, kita memberikan anggarannya itu istilahnya untuk pembuatan TPS. Monggo pembuatan TPS. Iya, monggo dari pinter-pinternya mereka istilahnya yang ngecek anggaran. Terus terang kalau untuk membiayai semuanya sampai sound dan sebagainya mungkin masih kurang Tetapi kita berterima kasih sekali kepada masyarakat yang berpartisipasi, kadang ada yang meminjamkan mungkin soundnya dan sebagainya karena saya tahu mungkin untuk terataknya itu sudah mahal, kadang hanya cukup untuk teratak dan sebagainya kayak gitu. Sementara soundnya mungkin tidak ada pembiayaan, tetapi biasanya masyarakat kalau yang ada yang punya itu wis lah seharian untuk dipinjamkan kayak gitu untuk penyelenggaraan pemilu itu. Iya, tadi berarti tepat apa namanya? Tadi tepat waktu. Waktu. Terus selanjutnya tepat kualitas, Mas. Kualitas maksudnya? Kualitas ya mungkin seperti yang kami sampaikan tadi bahwa spesifikasinya ada. Kalau surat suara itu mungkin beratnya kertas harus 80 gram, harus ada security printingnya, harus ada security paper dan sebagainya untuk tidak dapat dipalsukan. Apa ada misalnya kertas suara yang sempat dipalsukan bawa dari rumah atau gimana? Ya mengantisipasi saja ketika ada kejadian. Belum pernah ada kejadian. Itu artinya yang nggak bisa dipalsukan karena betul. Ada kode khusus gitu ya. Betul. Jadi ada kode-kode tertentu. Istilahnya jarine wong itu apa namanya tadi? Security kayak gitu ya, untuk keamanannya kayak gitu tetap ada. Ya, kawan Rasika, asik sekali ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan tadi tentang logistik pemilu ya. Dari sekali pakai, kemudian pengadaannya, kemudian prinsip-prinsip pengadaan logistik pemilu. Jadi kita tahu, tapi waktunya terbatas. Tapi jangan khawatir kawan Rasika, tiap hari Jumat kita ngobrol berpalekat selalu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Mungkin closing statement apa yang mau disampaikan buat kawan Rasika tentang logistik pemilu ini? Silakan. Matur nuwun Mas Jamil. Jadi bahwa pemilu itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Jadi jangan sampai pengadaan logistik yang sudah sedemikian
besar, anggarannya tidak sedikit itu ketika sudah kami adakan, kami bagi-bagi di tiap TPS itu mereka tidak datang untuk menyalurkan suaranya. Jadi kami berharap bahwa logistik yang sudah kita sediakan, monggo kita bersama-sama datang ke TPS untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu di 2024 maupun pemilihan di 2024 nanti. Mungkin itu. Iya, terima kasih Bu Sri Wilujeng Esos, luar biasa ini ngobrol-ngobrol kita membawa ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua ya kawan Rasika. Sekali lagi Ngobras Berpalekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Yang tahu ilmunya, yang udah simak bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain atau untuk tes nanti jadi Badan ad hoc KPU ya. Bulan-bulan akhir tahun mungkin Oktober November mungkin Oktober, kita November. ada rekrutmen untuk PPK PPS. Pengumumannya lewat kepala desa atau lewat website atau lewat apa aja? Macam-macam, kita semua media nih. Ada yang lewat media online, nanti juga kita ada sampaikan ke kecamatan sampai ke desa-desa ada. Ya, kawan Rasika yang mau jadi petugas PPK panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan bulan suara. Bulan Oktober ada tesnya ya. Bukan, baru pengumuman dulu. Baru pengumuman dulu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Sri Wilujeng atau Bu Ajeng, sehat selalu. Terima kasih rawuhnya memberikan pencerahan ilmu tentang logistik pemilu buat saya pribadi dan kawan Rasika. Dan kawan Rasika, nanti Ngobras tetap kita lanjutkan, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Jam 11 siang, waktu di Rasika.